Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Puji Lestari dengan NIM C1G1 19005. Saya mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Di video kali ini dengan tujuan tugas final pelayanan publik. Tugasnya itu mengenai penjelasan materi tentang materi apa saja yang diberikan selama perkuliahan itu berlangsung. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Konsep ini merupakan konsep pola dalam memberikan pelayanan publik, yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 33 tentang kekayaan alam. Selain itu, ada lagi pasal-pasal yang menyangkut tentang pelayanan publik yang menjadi hak rakyat. Dengan sendirinya, jelas bahwa secara menyeluruh, pelayanan publik sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk berkewajiban melayani setiap warga negara atau penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuntutan dasar apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi perhatian pemerintah yang sudah membuat produk, hukum, atau peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik untuk menjawab semua keinginan masyarakat. Sejalan dengan itu, penerapan pelayanan tersebut kemudian dibutuhkan pemantauan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat agar pelayanan publik yang sudah punya standar baku dapat diterapkan oleh pemerintah, di mana dampaknya adalah masyarakat dapat menerima pelayanan publik tanpa adanya pilih kasih. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian yang dalam penuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, atau penyediaan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, dan kepemilikan. Itu seperti contohnya KTP, akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilikan kendaraan, STNK, surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mendirikan bangunan, paspor, dan sertifikat penting lainnya. Yang kedua adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan untuk publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menggunakan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan, misalnya itu seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggara transportasi, dan lainnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi hak asasi manusia tanpa terkhususnya yaitu bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang turut dalam penandatanganan konvensi tentang hak penyandang disabilitas Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, disahkan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang penyandang cacat. Beberapa fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh penyandang difabel di Indonesia. Yang pertama adalah bus penyandang, yaitu yang pertama adalah seperti bus khusus penyandang difabel, yang kedua layanan taksi ramah difabel, yang ketiga jalur pemandu khusus difabel, yang keempat fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel, kemudian perpustakaan khusus penyandang tunanetra, dan lift khusus penyandang difabel. Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas atau inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target program peningkatan publik tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat,
sehingga peningkatan kualitas publik dapat dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga. Salah satu asas dalam pelayanan publik antara lain yang pertama adalah mengajak masyarakat dan membantu pemerintah melakukan pelayanan publik, yaitu seperti dengan rutin membayar pajak. Kita sudah turut andil dalam membantu dalam meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, memberikan laporan bertanggungjawaban kepada masyarakat warga negara Indonesia. Yang ketiga, memberikan kebijakan yang bersifat efisien dan efektif agar pelayanan publik lebih mudah dan yang keempat yaitu melakukan perekrutan personil untuk membantu melayani masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi pelayanan publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 merupakan paradigma atau mindset aparatur pemerintah menetapkan maklumat pelayanan dan konsistensi dalam melaksanakannya. Penyusunan penerapan standar pelayanan publik yang konsisten, penyusunan standar operasional, prosedur, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, pusat dan daerah sehubungan dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Melaksanakan survei keputusan masyarakat atau SKM untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dengan memberikan kepada penyelenggara publik yang berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan penggunaan pemanfaatan IT dan melakukan inovasi secara terus-menerus. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik senantiasa dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dengan memberikan hak sama kepada laki-laki, perempuan, kaum disabilitas dalam memberikan dalam menunjukkan adanya pemerataan penggunaan berbagai pemerataan pelayanan publik. Dengan ini dapat dioptimalkan bahwa pemerintah harus memberikan pesamarataan agar nantinya pelayanan publik bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang ada, maupun masyarakat disabilitas, terkhususnya untuk masyarakat disabilitas. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan berdasarkan selama perkuliahan berlangsung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.